Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen dan penilaian kinerja. Mungkin bagi setiap pendengar atau mungkin bagi teman-teman merasa bahwa manajemen dan penilaian kinerja itu sudah tidak asing lagi. Karena dalam sebuah perusahaan pasti ada saja yang namanya manajemen dan penilaian kinerja. Oke, baik. Untuk mengetahui materi lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Jadi baik, saya akan menjelaskan pengertian manajemen dan penilaian kinerja. Manajemen dan kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan, melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja. Di samping keterkaitannya dengan penciptaan budaya, di mana terjadi proses pembelajaran dan pengembangan individu. Jadi dalam sebuah perusahaan, manajemen dan kinerja mempunyai peran penting dan juga berkesinambungan, di mana mereka harus mengembangkan perusahaan tersebut, dan juga ketika ada masalah dalam perusahaan mereka turut berpartisipasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan adanya masalah, manajemen akan menciptakan budaya yang akan memberikan pelajaran dan pengembangan kepada setiap individu, agar kedepannya kinerja harus lebih teliti atau lebih fokus pada pekerjaan yang sudah diberikan dari perusahaan. Baik, tujuan manajemen kinerja dibagi menjadi 3. 1. Tujuan strategis, kedua tujuan administratif, dan ketiga tujuan pengembangan. Untuk tujuan strategi, memiliki tujuan yang terkait dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Dan untuk tujuan administratif ini meliputi pemantauan kinerja, pelaporan, dan pengawasan. Dengan adanya manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat mengolah performa karyawan secara lebih efektif dan mengarah menuju pencapaian tujuan organisasi. Baik, untuk yang ketiga, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan ini meliputi peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan potensi individu untuk pencapaian keberhasilan karir dan lebih baik. Tujuan dan manfaat manajemen kinerja meliputi yang pertama adalah optimalisasi fungsi manajemen kinerja perusahaan. Manajemen kinerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Melalui manajemen kinerja, perusahaan dapat membantu karyawannya mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta kompetensi. Yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif dan transparan. Manajemen kinerja membantu memperbaiki komunikasi antara atasan dan bawahan, sehingga masalah internal dapat dihindari. Dan yang keempat, motivasi karyawan. Pengakuan dan penghargaan atas kinerja yang baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, memberikan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. Manajemen kinerja membantu mengarahkan upaya karyawan ke arah yang produktif dan relevan dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan penghargaan terhadap karyawan. Selain imbalan finansial, manajemen kinerja juga melibatkan penghargaan finansial sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi karyawan. Prinsip dasar manajemen kinerja: menghargai kejujuran, melayani, bertanggung jawab, memberikan rasa memiliki, menunjukkan empati, merumuskan tujuan, mencapai konsensus dan kerjasama, bersifat berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah, memperoleh umpan balik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan penilaian kinerja. Yang pertama, tentang penetapan standar kinerja. Tahap awal adalah menetapkan standar kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Standar ini mencakup kriteria dan indikator yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan.
Yang kedua adalah pengamatan dan pengumpulan data. Selama periode penilaian, manajer atau atasan akan melakukan pengamatan terhadap kinerja karyawan. Data tentang pencapaian tugas, perilaku, dan kontribusi karyawan dikumpulkan secara sistematis. Dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Setelah data-data tadi terkumpul, evaluasi kinerja dilakukan. Kinerja karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi, data-data tadi berguna untuk mengevaluasi kinerja para pegawai. Setelah adanya evaluasi tadi, akan ada umpan balik atau feedback. Hasil evaluasi tadi disampaikan kepada karyawan, dan umpan balik ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang kinerja mereka dan membantu mereka memahami di mana mereka berada dalam mencapai tujuan. Lalu, mengembangkan rencana tindakan. Berdasarkan hasil penilaian tadi, rencana tindakan dapat disusun. Rencana ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, pelatihan yang diperlukan, dan pengembangan karir. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai tantangan dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah target yang terlalu rendah. Ketika target terlalu mudah untuk dicapai, performa tidak akan berkembang. Ketika terlalu sulit, karyawan tidak akan berusaha keras untuk mencapai target. Terbaik adalah target yang mudah diraih tapi memiliki cukup ruang agar tim dapat berkembang dan membuat mereka bekerja ekstra. Yang kedua adalah tingkat produktivitas yang menurun. Perusahaan membutuhkan karyawan yang tingkat produktivitasnya tinggi. Ketika produktivitas menurun, karyawan underperform, tentu hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, perusahaan perlu memantau kinerja karyawan untuk memastikan kinerja perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga adalah komunikasi yang kurang baik. Komunikasi adalah hal penting untuk memastikan masing-masing karyawan memiliki tujuan yang sama. Rutin mengadakan meeting, memastikan pemahaman akan suatu hal sama, hingga melakukan outing kantor adalah salah satu cara untuk menjalin komunikasi yang baik. Yang terakhir adalah kurangnya motivasi untuk bekerja sama. Meskipun seorang karyawan bekerja secara individual, ia tetap harus bisa bekerja dalam sebuah tim. Tapi dalam kerja sama, terkadang ada beberapa hambatan yang kerap dialami oleh tim. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.